Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan kita harapkan doa serta keberkahannya, para alimil ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan kita doakan bersama-sama semoga beliau semua senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi kehidupannya oleh Allah, diistiqamahkan ibadahnya oleh Allah, dimanfaatkan ilmunya oleh Allah, dijauhkan dari fitnah hidupnya oleh Allah, fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khusus wabil khusus kepada guru-guru kita yang hadir di malam hari ini, Habib Syekh Ibn Habib Muhammad Al-Habsyi dan juga Habib Muhammad bin Habib Alwi Al-Kaf, juga seluruh para tamu undangan, para kiai, para sesepuh yang hadir. Mudah-mudahan kita doakan beliau semua senantiasa dijaga oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa kami sampaikan doa teriring salam penghormatan kepada keluarga besar yang berbahagia, keluarga Bapak Ukar dan Ibu Karneti, yang pada malam hari ini mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, hadirnya kita di hajatnya beliau, semoga membawa keberkahan bagi keluarga beliau. Dan mudah-mudahan yang menjadi hajat dan keinginan, cita-cita dan harapan, semoga semuanya digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa kepada sahabat saya yang insya Allah hari Selasa nanti akan melaksanakan akdun nikah saudara Zainal Arifin beserta istrinya, calon istri, yang insya Allah pada malam hari ini kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan pernikahannya diiringi dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga diiringi dengan ridha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan juga diiringi dengan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya semoga pernikahannya menjadi pernikahan yang bahagia, pernikahan yang barakah, pernikahan yang melahirkan anak-anak yang salihin salihat, mukminin mukminat, dan mudah-mudahan Allah jadikan pernikahannya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa rasanya baru saja saya ketemu sama mempelai pria ini 4 tahun yang lalu. Jadi tepat saya baru pindah ke Kuningan dari Tangerang. Saat itu ngisi acara di Kalimanggis juga di depan acara khitanan, saat itu bersama Habib Rifki Ala Idrus kalau tidak salah. Saya tausiah di situ. Kemudian setelah tausiah ada orang izin buat masuk ke dalam ruang ramah tamah. Saya nggak ngeh itu siapa, orang itu bawa kamera. Jadi dari mulai saya datang dia motoin saya sampai saya tausiah, sampai di ramah tamah dia masuk ke dalam ruangan itu buat motoin. Habib saya izin foto katanya. Saya kasih izin gak apa-apa. Habis dia motoin saya, dia minta kalau saya foto berdua boleh? Boleh, akhirnya foto berdua sama saya. Selesai foto itu berapa hari kemudian, kalau tidak salah 1 minggu kemudian masuk di akun saya foto-foto hasil acara di Kalimanggis itu. Kemudian dia bilang, perkenalkan Habib, nama saya Zainal Arifin. Ini hasil foto-foto 1 minggu yang lalu kemarin. Kalau Habib berkenan saya mau silaturahim ke rumah, katanya gitu. Setelah itu nggak pakai panjang pikir, datang ke rumah ngobrol sama saya. Dia bilang, Habib, saya izin boleh nggak saya nemenin dakwahnya Habib di Kuningan, buat foto-foto, buat video-video supaya Habib dakwahnya bisa tersebar luas. Saya bilang, jujur saya belum ada rencana ke sana. Karena untuk bikin multimedia itu dananya, biayanya nggak sedikit. Harus ada kameranya, harus ada alat ini dan itunya. Sampai saya bilang, mungkin kalau foto-foto nanti gantian aja pakai HP saya dulu kalau mau moto. Dia bilang, alhamdulillah Habib saya ada rezeki. Saya ada rezeki, saya bisa beli kamera, saya bisa beli beberapa alat-alat untuk bantu dakwah Habib. Alhamdulillah mulai saat itulah dia ngikut sama saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terasa 4 tahun kemudian datang ke saya lagi untuk mengajukan izin permisi mau nikah. Mau ngelamar perempuan katanya. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun baru 4 tahun saya bersamanya, tapi subhanallah saya yakin Zainal Arifin ini adalah orang yang baik. Dan mudah-mudahan dengan berkat kebaikannya dan husnudzonnya kepada kami, dan juga husnudzonnya kepada para ulama, mudah-mudahan dengan berkat itu Allah beri kemudahan dalam urusan pernikahannya. Dan mudah-mudahan berkat itu Allah lahirkan darinya anak-anak yang salihin salihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi alhamdulillah yang nikah ini bukan orang lain. Kalau saya udah bilang udah kayak keluarga sendiri, makanya saya nggak bilang murid, saya bilang sahabat. Karena nanti jadi murid, terkadang jadi teman, terkadang jadi saudara, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan doa yang serius, doa yang tulus dari kami, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak keberkahan dan banyak rahmat yang akan Allah turunkan baginya, dan juga bagi keluarganya, juga bagi mempelai istrinya, dan juga nantinya bagi keluarga besarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan beberapa nasihat yang luar biasa dari guru kita Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Dan juga yang ingin kami sampaikan di malam hari ini tidaklah panjang lebar, karena sesungguhnya kami hadir ke sini bukan buat tausiah, tapi untuk mengucapkan selamat dan ikut serta mendoakan kedua mempelai yang nantinya akan melaksanakan akdun nikah.
Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat pernikahan ini termasuk nikmat yang luar biasa. Bahkan banyak ulama yang mengatakan nikah ini ibadah dengan durasi paling lama. Kalau kita sholat 5 menit selesai sholat, kita zakat 5 menit selesai zakat, kita puasa 12 jam selesai puasa, haji mentok-mentok 40 hari selesai haji. Ibadah-ibadah yang lain itu waktunya singkat. Tapi khusus ibadah ini adalah nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang jikalau kita jaga dan kita syukuri nikmat ini, maka durasinya itu paling lama. Sampai kapan? Sampai mati? Salah. Sampai ajal menjemput? Salah. Pernikahan ini ibadah yang nyambung dari dunia sampai akhirat. Jadi satu-satunya ibadah yang lintas alam itu cuma ibadah nikah. Di saat di akhirat nanti Nabi Muhammad sujud, minta syafaat buat keluarganya, minta syafaat buat umatnya. Allah bilang, Muhammad, sudah nggak ada lagi yang sujud sekarang. Di akhirat ada orang angkat tangan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, ruh sampai kerongkongan saja kuota minta ampun sudah ditutup sama Allah. Tapi pernikahan yang dijalani dalam ridha Allah, dijalani dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka pernikahan itu akan langgeng dunia sampai di akhirat nanti. Dan itulah seharusnya harapan setiap orang yang menikah. Setiap orang yang menikah saat mulai melaksanakan akdun nikah, disitulah selain niat-niat yang diajarkan oleh guru-guru kita, niatlah untuk menjadikan pernikahan ini langgeng dunia sampai akhirat. Ini yang jarang orang fahami. Kita ini pahamnya kadang-kadang nikah itu sekedar hidup di dunia saja. Sehingga yang menjadi prioritas pernikahan, tujuan utama pernikahan, bagaimana saya bisa bahagia dalam pernikahan saya di dunia ini. Seandainya mereka itu tahu, jikalau nikahnya dilandasi oleh ridha Allah dan tuntunan Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka mampu menjaga pernikahan itu untuk bisa sambung sampai di alam akhirat nanti, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena kita merasa pernikahan itu sekedar dunia saja, sehingga baru diuji dengan ekonomi, diuji dengan faktor sosial, diuji dengan ego. Banyak orang yang kagak tahan ngadepin pernikahan, ujian pernikahan. Karena mereka mengira pernikahan itu hanya di dunia saja. Bukti kalau pernikahan itu ada kaitannya dengan akhirat nanti, salah satu hubungan dari 3 hubungan yang tidak akan terputus sampai di akhirat adalah hubungan pernikahan. 2 hubungan lainnya adalah hubungan anak dan orang tua dan murid dan guru. Murid dan guru, anak sama orang tua. Ini hubungannya bakal nyambung terus sampai akhirat. Satu lagi akan bersambung nantinya sampai akhirat adalah hubungan pernikahan. Karena kalau kita pelajari Bapak Ibu, Shallu ala Muhammad. Kalau kita pelajari pernikahan ini, ternyata pernikahan itu bukan sekedar tradisi orang tua menikahkan anaknya. Bukan sekedar tradisi manusia yang hidup di zaman ini. Bukan sekedar adat istiadat. Jadi kalau kita runtut pernikahan itu, ternyata yang pertama kali melaksanakan pernikahan adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya Nabi mengatakan nikah ini sunnatul ambiyah. Nikah ini sunnahnya para nabi. Bukan sunnahnya orang barat, bukan sunnahnya orang timur, bukan sunnahnya orang utara atau orang selatan. Tapi yang menggagas pernikahan pertama kali adalah seorang nabi yang bernama Nabiullah Adam alaihis salam. Bahkan kalau kita pelajari proses pernikahan Nabi Adam, ternyata yang menikah itu Nabiullah Adam, yang menjadi walinya adalah Allah, yang menjadi lokasinya adalah surga. Bahkan
Bahkan pernikahan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa, maharnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikah ini bukan sekedar kegiatan rutinan orang tua ke anaknya. Bukan sekedar kegiatan rutinan pemuda kalau sudah sampai umur 20 sampai 30. Tapi pernikahan ini adalah pintu ibadah yang ujung-ujungnya, tujuannya, finishnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah nggak main-main Bapak Ibu. Dalam mensifati ibadah yang satu ini, Allah bukan bilang ibadah yang mulia, Allah bukan bilang ibadah yang agung, Allah bukan bilang ibadah yang istimewa. Tapi ibadah nikah ini Allah katakan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja. Pernikahan bukan sekedar ibadah, tapi pernikahan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang maklum, saat kita tahu nikah itu adalah ibadah, dan ulama menjelaskan ibadah yang durasinya terpanjang adalah nikah, maka pernikahan ini bukan suatu hal yang remeh. Pernikahan ini bukan hal yang sederhana. Sebagaimana kita melaksanakan sholat itu butuh usaha, melaksanakan zakat itu butuh upaya, melaksanakan haji itu butuh pengorbanan. Ibadah-ibadah yang lain kan kita berat, ibadah-ibadah yang lain susah. Memang sifatnya ibadah itu capek. Makanya Nabi mengatakan khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bish syahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak. Salat gak enak. Saat orang tidur, kita begadang baru tidur jam 12, baru jam 1 baru tidur. Karena malamnya habis lembur, habis kerja, habis meeting, habis kumpul keluarga. Subhanallah, baru istirahat jam 4:30 sudah dibangunin sama toa masjid. As-salatu khairum minan naum. Harus bangun. Di saat orang makan, sarapan, makan siang, yang biasa kita kerja ada makan siang, yang bisa kita ke sawah ada makannya. Begitu masuk bulan suci Ramadan, orang makan, kita tahan makan. Di saat kita ngumpulin duit, harta banyak-banyak, waktunya kita nikmatin, waktunya kita pakai ini harta, kata Allah sebentar dulu, kamu harus sisihkan 2,5% hartamu, keluarkan untuk sedekah di jalan Allah. Kita lagi tenang-tenang ngumpulin duit buat bangun rumah, ngumpulin duit buat beli kendaraan, ngumpulin duit buat ngawinin anak dan seterusnya. Kepentok sama kewajiban rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Ngeluarin duit ratusan juta, nunggu puluhan tahun cuma buat muterin Ka'bah, sama buat keliling sa'i, sama duduk di tengah padang pasir, padang Arafah. Ternyata memang ibadah itu gak enak. Jadi siapa bilang ibadah itu enak? Ibadah itu memang sifatnya berat bagi mereka yang baru memulai ibadah. Tapi mereka yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, yang ikhlas dalam beribadah, barulah Allah kasih nikmat, Allah kasih iman dalam ibadahnya, sehingga ibadah itu nikmat dijalaninya. Sallu ala Muhammad. Begitupun pernikahan Bapak Ibu. Jadi jangan dikira orang nikah itu enaknya saja. Orang nikah itu nikmatnya aja. Orang nikah itu malam pertamanya aja. Memang nikah ada malam pertama. Memang nikah ada sang kekasih. Memang nikah ada yang nemenin dalam rumah. Ada yang masakin. Ada yang bikin kopi. Ada yang bantuin. Ada yang nyiapin baju dan seterusnya. Tapi jangan lupa, nikah juga ada sabar. Betul. Nikah juga ada nyari nafkah, betul. Nikah juga ada ngelahirin anak, betul nggak? Nikah juga ada ngedidik anak, ada bayar listrik, ada bayar sekolah, ada bayar pempes, ada bayar susu. Banyak gak bayarnya? Banyak gak bayarnya? Banyak. Sehingga orang yang mau masuk ke pernikahan
nggak cukup cuma modal duit. Karena nikah bukan cuma bayar listrik, bayar pempes. Ternyata nikah juga ada menjadi seorang imam. Ternyata nikah juga ada yang namanya sabar, sehingga harta nggak cukup jadi modal nikah. Orang mau nikah, apa cukup modal umur tua? Kalau umurnya tua tapi otaknya masih kecil. Kalau umurnya tua pikirannya masih kecil. Yang sedikit-sedikit istri bantah, dipukul, istri bantah, dimaki, dicaci dan seterusnya. Suaminya kurang ini, kurang itu, dituntut sana sini. Ternyata mental juga nggak cukup modal nikah. Umur nggak cukup jadi modal nikah. Memang nikah itu modal utamanya bukan harta, bukan mental dan seterusnya. Tapi modal utama nikah, modal utama ibadah adalah iman kepada Allah Subhanahu. Ada orang non muslim misalkan, dia tidak bersyahadat, dia nggak percaya Allah, nggak percaya Nabi, nggak percaya Al-Quran, nggak percaya Ka'bah. Tapi dia sholat sehari 1000 rakaat, manfaat atau sia-sia? Manfaat atau sia-sia? Sia-sia. Ada orang non muslim, dia berangkat haji, dia nggak percaya Ka'bah adalah kiblat, Quran adalah kitab suci. Dia keluarin duit 1M, 2M untuk ambil fasilitas haji yang paling mewah, supaya hotelnya dekat sama Ka'bah, supaya di Arafahnya tenang dan seterusnya. Ada pahala hajinya? Ada apa nggak ada? Nggak ada. Untuk ibadah modal utamanya adalah begitupun nikah. Modal utama dalam pernikahan adalah iman. Makanya tadi Habib Muhammad bilang, banyak orang umur pernikahan 1-2 tahun kandas, 2-3 tahun kandas, bahkan banyak yang 10-20 tahun kandas. Memang banyak faktor, ada yang bilang ekonomi, ada yang bilang faktor sosial, ada yang bilang faktor orang ketiga dan seterusnya. Tapi kita lupa masalah inti dan utama dalam faktor kegagalan rumah tangga adalah faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini berikut tata cara, iman di sini berikut tuntunan, iman di sini berikut adab dan akhlak, iman di sini berikut hak dan kewajiban yang sudah dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu istrinya 11, yang hidup bareng 9, yang hidup nggak bareng 2. 9 istrinya Nabi Bapak Ibu. Adakah riwayat yang menjelaskan salah satu dari istrinya Nabi diceraikan karena permasalahan rumah tangga? Ada. Memang ada yang diceraikan oleh Nabi Muhammad, tapi itu faktornya faktor agama. Itu faktornya faktor perkembangan dakwah, penjagaan terhadap dakwah Nabi Muhammad. Tapi yang 9 semuanya rukun, yang 9 semuanya akur, yang 9 semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Gak ada keributan-keributan yang panjang, yang memanas dalam rumah tangga Nabi. Sehingga yang 9 istri ini masing-masing meriwayatkan, melanjutkan daripada tuntunan-tuntunan pernikahan di bawah contoh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi 9 akur. Kita jangan 9, satu aja ribut, satu aja nggak beres-beres, tiap hari cekcok, ribut. Nabi Muhammad yang 9 akur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah berlaku kepada istrinya, tidak pernah Nabi Muhammad memperlakukan istrinya kecuali semuanya di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini penting Bapak Ibu, penting kita sadari, yang sudah melalui umur pernikahan, yang sudah menikah, kita harus sadar ternyata nikah kita ini tracknya adalah track ibadah, bukan track sosial, bukan track tradisi, bukan track adat istiadat. Jalannya pernikahan itu adalah jalan ibadah menuju Allah. Ini harus kita sadari supaya kita bisa introspeksi dalam rumah tangga kita.
Kenapa sih Beb, kok rumah tangga saya ini rezekinya banyak tapi nggak ada barokahnya? Rezekinya banyak tapi cepat habisnya, duitnya banyak, rumahnya ada, kendaraannya ada, tapi kok rumah tangga nggak harmonis. Tapi kok anak-anak nakal, disuruh ngaji susah, disuruh ibadah susah. Kira-kira masalahnya apa? Nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Masalah rumah tangga kita sebelum dicek rezekinya, sebelum dicek ekonominya, cek dulu bagaimana tuntunan Nabi Muhammad hadir dalam pernikahan kita. Kalau tuntunan nabinya sudah benar, baru dicek yang lainnya. Tapi kalau tuntunan nabinya sudah salah, wajar kalau pernikahan kita berantakan. Wajar kalau pernikahan kita nggak rapi. Saya biasa kasih perumpamaan dalam tausiah pernikahan, saya biasa kasih contoh. Kita nikah ini tujuan pertamanya kata Allah, litaskunu ilaiha, supaya bahagia, supaya tenang, supaya hidup nyaman. Itu tujuan pernikahan utamanya. Makanya orang kalau di akad nikah, di pelaminan, semua yang datang pasti bilangnya moga-moga sakinah mawaddah warrah. Yang pertama apa dulu? Sakinah. Setiap orang nikah bayangan di pikirannya, saya harus membahagiakan istri saya. Orang menikahkan anak, mudah-mudahan ini jodoh yang baik, kalian bahagia dunia akhirat. Semua tujuannya bahagia. Saya tanya sama Bapak Ibu, yang menciptakan kebahagiaan itu kira-kira siapa? Siapa kira-kira? Hati ini yang menciptakan siapa? Sumber bahagia itu bukan di kantong, karena banyak orang kantong tebal tapi hatinya nangis. Sumber bahagia itu bukan di perut, karena banyak orang kenyang tapi hatinya nangis. Sehingga bahagia sumbernya di sini, di dalam hati. Yang menciptakan hati ini siapa? Allah. Di dalam doa biasa kita setelah sholat, kiai-kiai kita ngajarin salah satu zikir yang dibaca setelah sholat, berdoa kepada Allah dengan mengucapkan ya muqallibal qulubi wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ternyata yang ngatur bahagia dan sedih, yang ngatur senang dan susah, ini adalah Allah. Yang ngasih bahagia Allah, yang ngasih sedih pun Allah. Yang ngasih senang Allah, yang ngasih susah juga Allah. Berarti pabriknya bahagia, yang punya wewenang bahagia adalah Allah. Saya kasih contoh. Ada orang bawa mobil Toyota. Ini mobil Toyota diciptakan oleh pabrik Toyota dari Jepang, dikasih buku manual servis, dikasih buku tuntunan. Mobil ini kecepatannya sekian ribu cc, daya angkutnya sekian ribu kilo, waktu servisnya sekian bulan sekali. Kalau servis datangkan ke dealer Toyota, ke tempatnya Toyota biar diservis sama teknisi yang belajar ilmu Toyota. Kalau mobil Toyota kita servis ke Mercy, kita servis ke Honda yang ada rusak. Karena spare partnya beda, cara membenarkannya beda, yang bikin juga beda. Sehingga Toyota dibenerinnya, di servisnya harus ke Toyota, Honda di servisnya juga harus ke Honda. Sekarang kita hidup, kita pengen bahagia dalam rumah tangga. Kita tahu pabriknya bahagia yang menciptakan Allah, sebagaimana Allah yang ciptakan sedih. Berarti kalau rumah tangganya nggak bahagia, kalau rumah tangganya susah, servis rumah tangganya kemana? Ke Allah. Karena Allah yang ciptakan bahagia. Kalau rumah tangganya nggak bahagia, diservisnya ke dukun, diservisnya ke jalan-jalan, diservisnya kemana? Kalau salah dalam servis, kalau salah di saat dia ngebenerinnya, teknisinya salah karena dia nggak tahu ini penyakitnya di mana. Sampai kapanpun yang ada bukan makin benar, makin rusak. Makanya penting kesadaran terhadap pernikahan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tahu
saat pernikahan kita sudah mulai runtuh, saat pernikahan kita sudah mulai rusak, maka kembali cepat-cepat kepada sang pencipta kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mujarrab Bapak Ibu. Ini mujarrab. Orang-orang yang sudah mulai merasakan ada keretakan dalam rumah tangga, orang-orang yang sudah mulai rumah tangganya dinodai dengan pengkhianatan, perselingkuhan, penipuan, yang mulai rumah tangganya rusak, ini mujarab, berusaha dibenerin make duit, bener, tapi benernya nggak sempurna. Berusaha dibenerin make harta, dibeliin barang mewah, dibeliin emas, bener, tapi benernya nggak pernah sempurna. Kalaupun bener paling umurnya sebulan 2 bulan, habis itu ribut lagi. Perempuan itu ibu, perempuan itu bapak, seneng katanya kalau dibeliin perhiasan, betul? Betul nggak? Perempuan tuh seneng kalau dibeliin perhiasan. Apalagi yang beliin suaminya. Apalagi dibeliin habis berantem, habis ribut, habis cekcok, suaminya pergi ke Siliwangi, pergi ke Cijoho, ke toko emas, beli emas pulang dihadiahin buat istrinya. Emasnya tulisannya kalung I love you. Itu hilang cekcok-cekcoknya. Betul nggak? Ribut-ributnya hilang. Bapak nggak usah repot-repot nyari obat, beli apa, datang ke kiai, beliin emas, selesai. Itu buat orang yang jarang dibeliin emas. Kalau orang tiap hari dikasih emas, mau beli apa tinggal beli. Suami keluar kota dititipin kartu kredit, kartu ATM, saldonya miliaran rupiah. Mau beli emas udah bukan lagi kebahagiaan buat dia Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang kaya raya, yang istrinya ATM-nya miliaran, kreditnya unlimited. Mau dipakai berapapun cukup. Enggak kayak kita. Dikasih ATM sama suami, setiap mau dijajanin minta maaf. Dijajanin minta maaf. Ternyata dilihat minta maaf. Mohon maaf saldo Anda tidak cukup. Betul nggak? Banyak orang kaya raya mau beli apa bisa, tapi hidup rumah tangganya nggak harmonis. Rumah tangganya kayak ada yang kurang. Iya jelas kurang. Karena harta nggak bisa nutupin rumah tangganya. Kekayaan tidak bisa menutupi rumah tangganya, nggak bisa, jelas kurang. Tapi orang-orang yang dalam rumah tangganya ada iman, dalam rumah tangganya sunnah nabinya didirikan, dihidupkan, akhlak Nabi Muhammadnya dihidupkan, pelajaran Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah rumah tangganya, biar susah kayak apa rumah tangga bahagia. Buktinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi itu orang yang paling susah hidupnya. Dibandingkan dengan kita, nggak mungkin Beb. Nabi pasti kaya raya, pasti Nabi hidupnya kecukupan. Nggak mungkin, Nabi nggak bakal tuh punya utang kayak kita. Jangan salah Bapak Ibu. Nabi Muhammad ini kalau dibilang susah, yang paling susah diantara umatnya adalah Nabi Muhammad. Pernah satu kali Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pengen makan. Yang biasa masak di rumah Siti Aisyah, datang ke dapur, cek-cek makanan, bahan makanan kosong. Siti Aisyah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dapur kagak ada apa-apa. 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu Siti Aisyah datang gak berani lagi bilang dapur kosong. Siti Aisyah gak berani bilang bahan makanan habis, gak berani. Hari ke-7 Siti Aisyah datang bilangnya bagaimana? Bilangnya pakai peribahasa karena gak enak sama Rasulullah. Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, sudah 7 hari api di dapur kita gak nyala, kata Siti Aisyah. Karena mau ngomong terus terang gak enak. Takut Nabi susah, karena Nabi sudah cukup beban, nanggung bebannya umat, nanggung beban dakwah. Akhirnya Siti Aisyah bilang, ya Rasul, udah 7 hari ini dapur apinya gak nyala. Nabi Muhammad senyum. Atas biri ya Aisyah, kamu bisa sabar wahai Aisyah? Aisyah bilang, bala ya Rasulullah, jelas. Saya akan terus bersabar.
Mau 7 hari, mau 10 hari, 1 bulan kita nggak makan. Cuma bisa makan korma, cuma bisa minum air. Selama itu hidup bersamamu ya Rasulullah, saya akan bersabar. Siti Aisyah nggak ngeluh sama sekali. Senyum Nabi melihat jawaban Siti Aisyah. Akhirnya Nabi ambil gelas, diisi air gelas itu, diambil oleh Rasulullah, diminum oleh Nabi Muhammad, kemudian oleh Rasulullah SAW disuguhi Aisyah untuk meminum air tersebut. Setelah Aisyah minum air, Nabi minta lagi airnya Aisyah. Biar saya yang habiskan. Diambil sama Rasulullah, diminum itu air, Rasul puter-puter gelasnya. Siti Aisyah tanya, apa yang kau lakukan ya Rasul? Saya cari mana bagian yang tadi mulutmu menempel di gelas ini. Saya mau minum pas di bagian mulut kamu nempel tadi. Siti Aisyah 7 hari nggak makan, 7 hari lapar, 7 hari nggak belanja, 7 hari susah mendengar Rasulullah SAW yang romantisnya recehan, cuma nyari bekas minum bininya. Maka memerah wajahnya Siti Aisyah dan jatuh di dalam pelukannya Nabi Muhammad SAW. 7 hari nggak makan, bini kita Bapak Ibu 7 hari nggak makan, 7 hari dibuat susah, jangan dikasih air, dilihat aja ogah. Kita lihat bini kita, buang muka, datang neng, jangan neng nang aja, neng. Kopi masih ada, boro-boro kopi. Nggak tahu apa 7 hari ini kita nggak makan. Wah, lihat Rasulullah sama Siti Aisyah. Rasulullah segitu susahnya masih bisa romantis, Siti Aisyah segitu susahnya masih bisa nerima Rasulullah SAW. Apa landasannya kalau bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu? Oke lah Bib, saya bisa sabar makan. Tapi saya nggak bisa sabar dengan kelakuan. Kalau suami saya kelakuannya nggak bener, suami saya kelakuannya belangsak. Belangsak itu bahasa Betawi Bapak Ibu. Apa itu belangsak? Belangsak itu orang pergi malam pulang pagi. Kalau malam kerjaannya nongkrong, kongkok, keluar, pagi baru balik. Ini bini biasanya yang paling nggak demen nih sama laki-laki yang model begini. Makanya Pak, wajar kalau kita jam 10, jam 11, HP udah berisik. Udah ada telepon dari istri, kapan pulang? Nggak mau ngapa-ngapain dia. Cuma pengen pulang, pengen ngelihat kita, kadang-kadang udah ngelihat diomelin, betul? Cuma pengen ngomel doang, pengen nyari teman berantem. Rasulullah SAW punya istri namanya Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah ini jangankan nafkah zahir, duit begitu, duit aja nggak pernah dikasih sama Rasul. Bahkan Saudah nggak pernah dikasih giliran sama Nabi Muhammad. Jadi nikah buat status doang. Saudah nggak bisa nikah sama laki-laki lain. Ngelirik laki-laki lain dosa karena jatuhnya selingkuh. Minta ya Rasulullah, kasih saya giliran sebagaimana kau kasih giliran buat istri-istrimu. Nabi sudah bilang, Saudah, saya nggak bisa, saya sudah nggak mampu, sudah nggak ada lagi harta saya, sudah tidak ada lagi waktu saya. Gimana kalau saya ceraikan saja kamu dan kamu bisa menikah dengan laki-laki lain? Apa jawaban Saudah bintu Zam'ah? Jangan ya Rasulullah, jangan pernah kau ceraikan saya Rasulullah. Terus bagaimana kewajiban saya? Saya ridho ya Rasul, asalkan kau nanti di akhirat kumpulkan saya di dalam golongan istri-istrimu ya Rasulullah. Saudah bertahan bukan karena duit, bukan karena harta, bukan karena gengsi, tapi bertahan karena iman. Dia mikir pernikahannya sama Rasulullah ini bukan cuma di dunia, dia pengen kumpul sama Rasulullah sampai di akhirat nanti. Ini bukti dan bukti Bapak Ibu bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Nggak cukup kita nikah cuma punya kerjaan gaji mapan, nggak cukup. Minimal korbannya bukan kita nih sebagai bapak, korbannya bukan istri nih sebagai ibu. Pasti kalau rumah tangga tidak dihadirkan iman di dalamnya, tidak dihadirkan tuntunan Nabi Muhammad, korbannya minimal bapak ibu nggak kena, anak kita kena. Kena apa? Ya pasti kena sial.
Sial itu bukan gak punya harta. Sial itu bukan kerjaan dipecat, kerjaan gak bagus. Sial itu saat nanti di akhirat orang suami istri masuk surga sama anak-anaknya. Kita yang udah di surga, anak kita justru nuntut kita buat masukin kita ke dalam neraka. Na'udzubillahimin. Maka dari itu mari sama-sama. Saya mau ngajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh hadirin. Nasihat ini bukan cuma buat kita yang pengantin baru, yang lama juga. Ingat-ingat durasi pernikahan kita gak cukup sampai di dunia. Nanti di yaumil qiyamah istri akan ditanggung jawabi oleh suaminya masing-masing. Dosanya, pahalanya, baiknya, buruknya, itu semua kita bapak-bapak yang nanggung. Makanya Ibu, ada 3 orang yang gak boleh kita durhaka sama mereka. Sama posisinya kayak anak ke orang tua. Anak ke orang tua tuh kayak gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqullahuma uffin." Ngomong aja nggak boleh sama orang tua. Ada 3 orang yang posisinya sama kayak orang tua. Siapa? Yang pertama orang tua buat anak. Bapak sama ibu buat anaknya. Uffin aja nggak boleh. Aja kagak boleh. Kenapa demikian? Karena banyak orang tua di akhirat nanti yang diminta pertanggungjawabannya terhadap anak-anaknya. Kalau tanggung jawab di dunia doang sih gampang. Orang tua bisa kerja, kita sebagai orang tua bisa nyari duit buat ngehidupin anak, buat nyekolahin, buat nikahin, bisa kita. Yang susah ini kalau tanggung jawab di akhirat. Di dunia duit nggak ada bisa dicari, di akhirat pahala nggak ada udah nggak bisa sujud. Udah gak bisa ibadah, mentok, mau gak mau pahala kita diambil. Karena beratnya tanggung jawab orang tua buat anak, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi setiap anak untuk berani mengatakan saja kepada orang tuanya, gak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, murid dan guru. Saat ada seorang murid yang memasrahkan dirinya kepada gurunya, maka guru itu akan bertanggung jawab terhadap baik, buruk, pahala, dan dosa muridnya. Guru juga tanggung jawab. Gak sembarangan. Makanya gak boleh kita sebagai murid tuh kurang ajar sama guru, durhaka sama guru, gak boleh. Imam Ghazali yang bilang, guru itu orang tua kita, bahkan afdol, yang paling berhak untuk dibaktikan adalah orang tua guru. Karena orang tua jasad kita itu ngedidik jasmani kita, tapi orang tua guru kita itu ngedidik rohani. Sehingga murid nggak boleh macam-macam sama guru. Saya ingat Habib Quraish Baharun pada saat itu haflah di pesantren tahun 2019, saya masih ingat. Beliau itu pernah bilang sama santri-santri dan wali santri. Beliau bilang begini, saya ingat Bapak Ibu, dulu saat saya hidup di Jakarta, saya baru punya putri 2 orang. Baru punya anak 2. Saat itu ketika anak saya datang ke saya, terus dia mau salaman, seringkali saya menangis karena ngelihat putri saya. Kenapa? Karena saya berpikir, kira-kira putri saya ini ketika mereka dewasa nanti, mereka akan sanggup atau tidak menghadapi fitnah akhir zaman yang luar biasa. Dan saya juga berpikir, apakah saya ini sebagai orang tua sudah menjadi orang tua yang betul-betul menunaikan hak pendidikan saya kepada anak. Karena setiap keteledoran yang dilakukan putri saya sebagai orang tua akan tanggung jawab di akhirat. Ibu bapak bayangkan, beliau bicara dengan wali santri. Kalau dulu saya khawatir karena saya punya 2 anak, saat ini ada ratusan anak-anak saya yang harus saya pikirkan, terkecil dari keteledorannya, terkecil daripada dosanya, akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa maksudnya anak-anak itu? Bukan anak kandungnya, tapi anak-anak sanad keilmuannya, murid-murid beliau yang beliau pikirkan nanti keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini the real guru. Ini guru ori, bukan guru KW. Guru ori itu mikirin kondisi murid, bukan cuma bisa sholat, bukan cuma bisa puasa, tapi gimana caranya ini murid bisa selamat menghadap Allah, bisa mati bawa iman. Makanya kita sebagai murid gak boleh durhaka sama seorang guru. Yang ketiga, orang yang gak boleh kita durhakain, jangan macem-macem sama orang itu,
adalah suami. Habib mah paling males saya kalau Habib sudah bahas-bahas suami. Itu ibu-ibu biasanya. Saya paling males kalau Habib udah ngangkat-ngangkat suami, udah ngebelain suami. Saya paling males. Bukan masalah saya mau ngebelain ibu, tapi jujur, memang suami ini tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab apa? Sebulan cuma dikasih 200.000, begitu bilang tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Orang kerjaan yang ngopi ngerokok mulut tiap hari. Bukan masalah tanggung jawab itunya. Bapak, kalau kita sudah beriman, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita seorang muslim, itu kita sudah mengikat semua hukum-hukum yang ada dalam agama Islam, termasuk hukum pertanggungjawaban suami. Kita sebagai suami ini tanggung jawab sama istri. Nanti di akhirat yang nanggung dosanya istri-istri ini bukan dia sendiri. Begitu dia udah dipinang sama suami, si bapak sudah bilang saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Dia sudah ijab kabul, mulai saat itu hitungan dosa dan pahala istri akan dipindah ke hitungan dosa dan pahala suami. Makin banyak dosa istrinya, maka akan bertambah juga dosa suaminya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau suaminya yang dosanya banyak, suaminya yang banyak maksiat, ibu nggak tanggung jawab. Karena beratnya tanggung jawab suami, nanggung dosa, udah di dunia pergi pagi pulang malam. Sudah di dunia diganyang terus sama bininya tiap hari. Sudah di dunia dibikin capek sama istri sama anaknya. Kasihan bu, kalau di akhirat disiksa juga. Di akhirat sudah bagian suami itu menimba. Di akhirat bagian suami nerima, bagian suami panen pahala istrinya di rumah, pahala istrinya di dunia. Makanya sebab tanggung jawab yang berat ini, suami itu kagak boleh didurhakai oleh setiap istri. Makanya dia posisinya tinggi dalam tanggung jawab. Begitu. Shallu ala Muhammad. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa pernikahan ini nggak cukup jika dimodali dengan harta dan seterusnya. Pernikahan kita butuh tuntunan Nabi Muhammad. Pernikahan kita butuh syariat, butuh iman di dalamnya. Yang pengen rumah tangganya harmonis, baliknya ke iman. Itu kuncinya sudah. Nggak ada yang lain-lain. Kunci satu-satunya untuk rumah tangga harmonis dan bahagia, hadirkan iman. Bukan hadirkan harta, hadirkan psikolog. Imannya dulu benerin. Sekarang di kota itu kalau rumah tangga sudah ribut, dia sewa psikolog, dia bayar jutaan, buat duduk dia ceritain masalah rumah tangganya. Yang psikolog ini nggak bisa ngejamin rumah tangganya masalahnya bakal selesai, nggak bisa. Dia cuma bisa ngasih arahan, dia cuma bisa ngasih solusi, ujung-ujungnya baliknya lagi ke rumah tangga itu sendiri. Ke suami istri itu sendiri, tergantung mereka bisa bawanya apa enggak. Dia bayar jutaan, 5 juta, 10 juta buat bayar psikolog. Dikeluarin duit 5 juta, 10 juta buat jalan-jalan ke luar negeri. Dia keluarin duit 20 juta, 30 juta buat beli perhiasan. Dia lupa ada sejadah yang tidak pernah narget uang, ada sejadah yang tidak pernah minta dia bayar. Padahal sejadah itu menjamin kebahagiaan dia. Apa? Sujud. Rasulullah idza hamma bi syai'in yubadir ila shalah kama qala Nabi. Nabi kalau sudah mulai sumpah, sudah mulai gelisah, masalah rumah tangga ada masalah, Nabi cepet-cepet sujud ke dalam salat. Itu satu-satunya solusi. Kita lupa. Sampai kita kadang-kadang suami egonya tinggi, sampai pergi ninggalin istri berbulan-bulan, yang istri sampai pulang ke rumah orang tua itu nggak nyelesain masalah. Begitu rumah tangga ribut, suami sudah mulai memaki istri, istri sudah mulai bantah suami, anak sudah mulai durhaka ke orang tua. Cepet-cepet sujud, menangis di hadapan Allah. Ya Allah, barangkali ada dosa saya yang menyebabkan rumah tangga saya sedemikian rupa. Ya Allah, barangkali sebab dosa saya istri saya jadi durhaka sama saya.
Karena dosa itu sifatnya bawa bala Bapak Ibu. Dosa itu sifatnya bawa dampak buruk bagi kehidupan, bagi rumah tangga, bagi rezeki. Itu dosa. Makanya sekarang gak usah repot-repot. Kalau rumah tangga sudah ribut, rumah tangga sudah cekcok, jangan cari jalan keluar yang buang-buang duit yang macam-macam, apalagi sampai maksiat. Orang-orang yang beriman pasti merasa bersalah. Pasti sadar, ya Allah, kenapa saya kemarin selingkuh? Karena sebab saya ribut sama istri saya, akhirnya saya cari istri yang lain dengan cara yang haram. Wajar gak kasih jalan keluar, yang ada yang pertama dicerai, dapat yang kedua ribut lagi sama yang kedua, dicerai lagi, ambil yang ketiga, terus begitu gak selesai. Jadi dalam pernikahan ini penting kita hadirkan itu. Pesan saya buat akhina Zainal, buat saudara Zainal, niat, mulai malam ini sudah mulai niat, dan juga kita semua Bapak Ibu, kita niat dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, bagaimana caranya supaya pernikahan kita ini yang sudah lama kering dari ibadah, kering dari iman, ayo kita hadirkan lagi. Sedikit-sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Mulai berusaha sholat subuh berjamaah, lanjut mulai berusaha ada tadarus Quran yang dibaca dalam rumah tangga, mulai berusaha ada wirid harian yang dibaca sama suami sama istri, wabil khusus wirid ngedoain anak. Karena zaman sekarang orang tua ngurusin anak itu sudah kurang. Orang tua ngurusin anak itu sudah terbatas. Karena fitnahnya lebih besar daripada pendidikan orang tua ke anaknya. Ada handphone, ada lingkungan, ada pergaulan. Satu-satunya upaya kita sebagai orang tua supaya ini anak kejaga dari fitnah, supaya ini anak aman dari fitnah, yaitu dengan doa. Titipin anak kita ke Allah Subhanahu wa taala. Doa yang biasa dibaca sama kiai-kiai kita. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana. Kita tambahin wa auladana wa ahlana wa tullabana wa ikhwanana wa masyayikhina. Tambahin di dalam doanya. Allahumma fatna wa iyahum fi kanafika wa amanik wa iyadika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi baghin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syar innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca. Ya Allah, saya titipkan anak saya kepadamu. Ya Allah, saya titipkan penjagaan keluarga saya, anak saya, istri saya, saudara saya, harta saya, badan saya, guru saya, murid saya kepadamu ya Allah. Jaga saya dan mereka ya Allah di dalam perlindunganmu, di dalam penjagaanmu daripada setan-setan yang ingin untuk merusak anak-anak turunan Adam, daripada keburukan-keburukan yang diinginkan oleh orang-orang yang hasud. Jaga kami ya Allah daripada segala keburukan, segala mara bahaya. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mampu atas segalanya. Minta sama Allah. Dari situ nanti kita akan rasakan peningkatan dalam rumah tangga. Kita rasakan istri sudah bisa meredam emosi. Kita rasakan anak cepat ngafal Qur'annya, anak cepat disuruh sholatnya, anak cepat disuruh ngajinya. Dari situ kita rasakan rezeki mulai berkah, rezeki mulai berdatangan. Mau beli apa ada, mau beli apa cukup. Nggak ngutang sono, nggak ngutang sini, nggak riba sana, nggak riba sini. Mulai suami udah gampang buat jadi imam di rumah tangganya. Kita mulai ibadahnya gampang, sholatnya gampang, bangun subuhnya gampang, mudawamah alal wudunya gampang, baca Qur'annya gampang. Yang seperti ini rumah tangga terjaga bertahan sampai meninggal dunia, maka rumah tangga seperti inilah yang dijanjikan Allah. Mereka rumah tangga di dunia bahagia, mereka pun akan menjadi rumah tangga yang bahagia di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka mari sama-sama kita duduk jalsah kita pada malam hari ini, perkumpulan kita pada malam hari ini dengan tawasul kepada Ahlil Badar, dengan membaca salawat Badar, dengan doa dan harapan. Mudah-mudahan ini sahibul hajat yang punya hajat
akhina Zainal beserta mempelai istri dan juga keluarga besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan sampai hari pernikahan nanti. Allah mudahkan segala hajat dan keinginannya. Allah Subhanahu wa taala tambahkan keberkahan dalam rezekinya, dijadikan istrinya istri yang salehah, istri yang mampu nurut dengan suaminya, taat sama suaminya, dan juga Zainal bisa menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya, bukan hanya sekedar memimpin di dunianya, tapi menjadi pemimpin dunia dan akhirat bagi keluarganya. Dan doa yang sama mudah-mudahan itu Allah berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita, agar nantinya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bersama anak dan istri kita, juga keluarga kita, bahagia bersama-sama fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi haqqin Nabi Muhammad, bi jahin Nabi Muhammad, bi asrarin Nabi Muhammad, bi karamatin Nabi Muhammad, wa bi mu'jizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatul salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah. Lebih keras lagi sama-sama. Salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Angkat tangan sama-sama semuanya. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul mujahidil lillah bi ahlil badri ya Allah. Terakhir semua salatul Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimin was-salahum min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gobul insyaallah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadaniyallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.